أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك الفتوح والبلوغ والرسوخ شرح الجسد والروح توبة نصوح بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. Surah Al-Alaq ayat 100 ayat 14 sampai 15. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan dirinya dan orang-orang yang selalu mengingat Allah sebagai Tuhannya, maka dia laksanakanlah sholat pada waktunya. Pertama, membersihkan diri atau mensucikan diri jasmani dari segala najis. Pertama, dari bagian yang pertama, satu, membersihkan badan, pakaian, tempat dari najis dengan air yang suci, lagi mensucikan atau disebut dengan air mutlak. Ini syarat sah dari ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satu dari bagian yang nomor satu itu adalah pertama badan yang dibersihkan, kedua pakaian, ketiga tempat. Misalkan kalau kita sekarang ini waktu kita hendak sholat itu tempatnya ya bagian kita berdiri. Misalkan sampai berapa saat belakang itu wajib bersih. Karena kalau badan kita dari rumah sudah dibersihkan, pakaian kita pilih pakaian yang bersih, yang tidak terkena najis. Tapi misalkan di tempat ada najis, maka itu yang merusak. Maka kita selaku kaum muslimin di mana aja kita berada, kalau kita yang kebetulan melihat najis seperti tai cecak, maka kita kalau bisa kita ambillah itu dengan cara carikan kertas dibersihkan itu, supaya orang yang sholat tidak terganggu dengan sebab ketidaksahannya sholat. Kalau salah satu di antara tiga tadi, satu di antara yang bernajis, maka situ akhirnya semua itu batal sholat kita. Bukan batal sholatnya, tidak sah sholatnya lantaran ada najis. Yang kedua, bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Adapun yang dimaksud dengan hadas kecil ialah kencing. Sudah ini Pak? Belum. Bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Adapun yang dimaksud dengan hadas besar dan hadas kecil ialah seperti kita kencing. Nah, kencing ini biasanya yang sering terjadi, bisa terjadi itu karena pakaian kita, terutama bagian celana. Kalau kita misalkan
setelah kita buang air kecil bisa terjadi kembali menetes itu. Nah, kita wajib dulu menahan kencing itu kalau saat mau salam. Tapi kalau kita normal biasa, kalau kita buang habis air kecil, kita tidak terganggu dengan sebab keluarnya najis berikutnya, maka itu makruh hukumnya menahan kencing. Tapi kalau kita dengan sebab kencing sebelum, misalkan tadi kita sebelum maghrib tadi imam sudah usalli Allahu Akbar, lalu kita saat itu mau betul kencing, tapi kita penyakit bisa netes, maka kalau bisa ditahan wajib tahan dulu. Berubah jadi hukum punya itu lil aridi namanya, hukum yang mendatang, bukan hukum asalnya. Kalau asal hukum itu kalau kita hendak sholat itu makruh menahan air kencing. Tapi kalau dengan sebab kita hendak sholat itu kalau kencing nanti bisa menetes dalam sholat, maka di sini wajib menahan dari air kencing. Jadi melihat situasi, jangan dipaksakan. Makanya di situ kan mohon maaf nanti ada itu kalau kita kencing dianjurkan Nabi untuk berdehem. Apa bahasa Indonesia itu Pak? Itu supaya sisa-sisa air kencing itu bisa menetes kembali. Atau yang habis itu kita mohon maaf sekali lagi diurut alat kita itu di bagian bawah itu 3 kali urut ke bawah, bisa diikuti dengan berdehem tadi. Harapan mudah-mudahan jangan sampai keluar air kencing saat kita sholat. Kalau tadi sebab itu maka wajib kita menahan air kencing, walaupun hukum dasarnya makruh. Kalau tidak ada halangan apa-apa, makruh kita menahan air kencing saat mau buang air kecil itu. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jar Nabi, iza bala ahadukum falyantar zakarahu salasa marratin. Ini dalil Nabi menyampaikan tadi disuruh mengurut dulu. Ya, mohon maaf ya, kalau dianggap jorok saya mohon maaf. Kalau bisa berkata seperti itu orang sopan, saya mohon maaf sekali lagi. Hadis Nabi begitu. Falyantar zakarahu salasa marratin, 3 kali mulut sambil berdehem. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, rawahul Bukhari, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu kencing, kata beliau, maka sebelum membasuh zakar atau kemaluan, dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengurut kemaluannya 3 kali agar keluar air kencing dari zakar, baru dibasuh dengan air. Jikalau buang air besar, basuhlah dengan air hingga hilang. Kalau kita buang air besar, yang kita perhatikan pertama hilang warnanya. Ini kalau orang yang punya was-was seperti itu. Kadang-kadang ada merasa ada rasa baunya itu, masih ada itu jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian baunya ada enggak lagi rasa baunya itu, warnanya, baunya, kemudian rasanya. Nah, rasa ini jarang terjadi. Seketika itu kan kita menjilat. Tapi kalau itu sebabnya harus seperti itu, baru kita yakin, jangan terpaksa.
Jadi dikatakan Nabi tadi 3 hal itu kalau buang air besar kita hilangkan betul itu. Satu diantaranya juga, diantara 3 tadi, warnanya kah, baunya kah, atau rasanya kah, maka satu diantaranya itu udah nggak sah sholat kita. Karena berarti kita sholat itu mesti mengandung unsur najis, terutama ini kalau kita buang air besar. Jadi itu menurut syariat atau bersih pada syariat. Yang kedua, membersihkan diri jasmani dan rohani. Pada hakikat artinya, ujar beliau nih, dipertegas bahwa kepercayaan dan keyakinan bahwa diri jasmani dan rohani adalah dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada jamaah, kalau kita merinci menurut tafsir itu bahwa Adam itu diciptakan dari tanah, ya, diciptakan Allah dari tanah. Tanah itu diciptakan dari air, dari air. Air itu diciptakan dari angin. Angin diciptakan dari api. Saya ulangi, Adam itu asalnya diciptakan Tuhan dari tanah. Tanah itu asalnya, berarti Nabi Adam itu asal tanahnya itu diciptakan dari air. Air diciptakan dari angin. Angin diciptakan dari api. Api diciptakan dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita hari ini tercipta dari nur. Tapi lewatnya, ya kan, saripatinya. Saripati itu kita makan. Di antaranya adalah misalkan nasi. Makanan pokok hari ini itu nasi. Nasi di mana nanamnya? Di tanah. Di tanah bisa tumbuh, tanah itu subur, mesti ada airnya. Dan sampai nanti kepada masalah angin dari tanah ada api daripada Nur Muhammad. Jadi sama artinya saja. Makanya Nabi itu adalah orang yang paling awal dan orang paling terakhir. Biasanya kita dapat tahlil Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Kenapa bisa dua begitu, awal akhir? Biasanya kalau kita tidak awal akhir, kalau akhir berarti tidak awal. Tapi Nabi Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Nabi yang awal, Nabi akhir. Yang awal itu yang mana? Yaitu Nur Muhammad. Nur Muhammad itu diciptakan belum ada makhluk. Semuanya belum ada. Surga kah, neraka kah, aras kah, kursi kah, semuanya itu belum ada. Apalagi bumi ini. Berarti saat itu, saat Allah menciptakan Muhammad itu, setelah diciptakan maka jadilah Nur Muhammad. Berarti pada saat itu hanya Allah berdua dengan Nur Muhammad. Dikatakan ana nuqtatun min kulli ma ba'ala nuqtatun min kulli ma wujud. Saya satu titik daripada tiap-tiap yang ada. Siapa itu? Rasulullah.
Saya ulang kembali, kalau kita menulis, menggambar, kamu nulis ke papan tulis, ambil pulpen di buku, mesti titik lebihan. Karena mungkin terus begini langsung jadi. Itu yang umum. Mesti kita nulis begini. Misalkan Samarinda, S dulu, S ini sebelum jadi S itu titik dulu, atau langsung S itu awalnya titik, baru yang lain tulis Samarinda, awalnya titik dalam S itu. Artinya adanya Nur Muhammad berarti saat itu berdua-duaan berapa ribu tahun tuh. Makanya kalau kita lihat di dalam kitab apa itu ya, mudah-mudahan diingatkan Tuhan, tipis bukunya ya. Masih tebal ini bukunya itu, lebarnya hampir sama dengan buku kitab yang biasa tebal, yang besar itu kayak buku folio itu Pak, lebarnya itu, tapi tipis. Mudah-mudahan nanti diingat Allah Ta'ala kita mengarang kitabnya itu. Itu berapa ribu tahun dia sujud kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas terciptanya yang makhluk ini tadi. Setelah suruh bangun dari fa'rasaka ya Muhammad, angkat kamu ya Muhammad. Kalau Al-Quran Nabi Adam di situ diceritakan begitu diciptakan Nabi Adam, diberi Tuhan akal, nafsu dan lain-lainnya, bersuruh diampangi Tuhan, dia Adam aqbil, menghadap. Ini toh Tuhan menguji Nabi Adam. Berat kita itu menguji ciptaan kita, pikiran kita itu bagus kah sudah, pas kah sudah itu. Suruh menghadap gak? Suruh membelakang gak? Setelah disuruh Tuhan menghadap seperti itu, menghadaplah Nabi Adam alaihissalam. Aqbil, menghadaplah wahai Adam. Suruh membelakangi lagi. Nah berarti Allah punya kesimpulan, ini sebenarnya mengisyaratkan kepada kita aja bahwa ciptaan Allah itu dasar sempurna, dasar paham apa yang diperintahkan, suruh menghadap, membelakangi. Itu Nabi Adam. Makanya Nabi Adam itu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas terciptanya. Dengan sebab itulah, maka disitulah Tuhan menanya, saya ulang kembali ini dalilnya, ya Tuhan, alastu birabbikum, dalam kitab Al-Anwarul Muhammadiyah ada syarahnya Al-Anwarul Muhammadiyah lagi ya, lebih panjang lagi ceritanya, mensyarahkan, menjelaskan lebih panjang lagi. Jadi cerita Nabi Adam itu dikatakan, ya Tuhan, alastu birabbikum, qalu bala syahidana, inggih Tuhan, pian Tuhan kami. Lalu ditanya oleh dalam kitab itu, siapakah yang pertama kali menyahut ucapan Tuhan alastu birabbikum? Ternyata dalam kitab Al-Anwarul Muhammadiyah bukan Nabi Adam, tapi justru Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, roh Nabi Muhammad. Istilah lain dengan roh Nabi Muhammad, bukan Nabi Adam. Awal makhluk, situlah gunanya sujud kepada Tuhan sekian ribu tahun kepada Tuhan. Jadi tadi kedua, membersihkan diri jasmani dan rohani pada hakikat. Artinya pada hakikat itu satu kepercayaan dan keyakinan bahwa
diri jasmani anggota tubuh seperti ini. Dan rohani berarti roh di dalam anggota tubuh. Ini nggak bisa terpisah, Pak. Kalau terpisah pasti mati anggota tubuh itu. Tanda manusia hidup karena ada roh di sana. Tanda roh ada di dalam hati, dalam diri kita, buktinya kita hidup. Bila terpisah, ya udah selamat tinggal. Coba waktu kita penataran waktu apa itu yang ESG kan, begitu sudah mau mati itu diambil Tuhan rohnya, dicabut oleh malaikat maut, diambil, dicabut pelan-pelan, ditarik. Kalau Nabi Muhammad kan rohnya itu tentang pencabutan roh Nabi Muhammad dalam kita waktu belajar dalam SQ, karena dulu dikatakan sudah anjurkan untuk ikut penataran SQ itu SQ ya, dinanjar. Begitu dicabut roh pelan, tapi dalam padi itu pun Nabi merasa sakit ya, merasa sakit seperti itu. Dalam kitab dia Tarikhun Nabawi, tarikh Nabi sudah merasa sakit sampai Fatimah Zahra putri Nabi melihat kepada ayahnya, ya abata, wahai ayahku, nggak sanggup melihat keadaan Nabi saat itu. Ini sudah paling pelan dicabut roh itu. Nang kayak apa yang tadi paksaan? Ibaratnya mencari cabut kita, nah roh kita ditaruh di atas tepung, dicabut, sudah jalan cabut pelan-pelan, masih Nabi merasa sakit. Itu isyarat kepada umat nanti akan mengalami hal seperti itu. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta husnul khotimah. Mudah-mudahan dicabut ya, kita tidak merasa. Itu permohonan. Maka Nabi saat itu berkata kepada Tuhan, ya Allah, kalau pencabutan roh begini sakitnya, jangan lagi kau timpakan kepada umatku, aku yang menyandang sakit hari ini demi umat. Maka ya baca ya abata langsung pada melihat dia kemudian aja pada yang berpaling muka, kada sanggup melihat muka Nabi itu. Aisyah itu kada cerita lagi sudah. Akhirnya Nabi sebelum beliau membuka mata, begitu dibuka ternyata beliau mengatakan, Aisyah janganlah khawatir, nanti yang paling cepat menyusul setelah aku kau Fatimah. Fatimah bukan sakit hati, malah bangga terima kasih. Saking tidak inginnya berpisah dengan orang tua beliau, yaitu Rasul Muhammad SAW. Nah jadi roh ditarik, segitu sakitnya. Apalagi tadi sekali lagi nang kayak ditarik pepaksaan. Kan para malaikat itu menarik macam-macam caranya. Bila kita banyak dosa, lalu tidak sempat bertobat pada Tuhan, lalu ditarik oleh malaikat maut. Kalau sudah orang itu banyak dosa saat mati, tidak sempat bertobat, dicabut rohnya, maka orang ini dicabut dengan cara paksa. Kalau tidak khilaf pernah diterangkan oleh dijelaskan oleh almarhum Kiai Zainuddin Amjad dalam ceramahnya. Ibarat kita mencabut pohon bambu itu ditarik dari ujung. Misalkan ini pohon bambu di ujung di sini di bawahnya. Kan dahannya begini Pak, ke atas. Jarang memang ke bawah itu, ke atas. Ditarik kepaksaan. Artinya sakit. Ya, sakit itu nggak bisa dibayangkan. Nah dengan syafaat Nabi, mudah-mudahan kita diandalkan dalam keadaan tidak sakit. Mudah-mudahan seperti itu. Tidak lama kita diambil seperti itu. Mudah-mudahan. Maka kita minta setiap saat minta husnul khotimah. Ada amalan-amalan husnul khotimah kita amalkan. Termasuk baca salawat, termasuk baca Quran. Ya. Minta syafaat dan guru, maka situ perlunya kita istilah ilmu itu dengan musafahah, dengan belajar dan guru, bersilsilah sanad kepada Rasulullah.
sampai ke Allah Ta'ala. Itu dengan cara itu Allah akan mudahkan dengan berkat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya guru kita tiap kali minta husnul khatimah, pada amal sering banyakkan sudah. Boleh dikatakan waktu itu nggak ada waktu kosong, nggak ada waktu ditinggal begitu aja. Amalan terus, apakah itu lewat amalan bacaan-bacaan atau tafakur atau musyahadah atau muraqabah, diamalkan seperti itu insya Allah nanti akan mewarisi husnul khatimah. Jadi di antara beliau mengatakan bahwa di jasmani dan rohani adalah dari Nur Muhammad SAW. Yang kedua, ini tadi kepercayaan. Kedua, keyakinan bahwa diri kita ini dari Nur Muhammad, apakah jasad tubuh yang kasar ini ataupun roh yang ada di dalamnya itu sama-sama dari Nur Muhammad SAW. Yang kedua, baru adalah perasaan kita yakin, pikiran kita yakin segala jasmani dan rohani itu berasal dari Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah yang lahir kita ini. Yang istilah Nabi, ana minallah wal mu'minuna minni. Aku, saya dan Nabi berasal dari Nur Muhammad SAW, dan orang-orang mukmin dari nurku. Apanya aja dari Nur Muhammad semua itu, Pak. Kecuali orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila tidak mengandung Nur Muhammad berarti tidak beriman. Ya, tidak beriman berarti siap menerima azab yang berkepanjangan, yang sakitnya nggak bisa dibilang lagi. Satu azab, membayangkan dalam hadis dikatakan orang neraka dibakar, misalkan bajunya sedikit terbakar. Boleh kita dunia nih, baju itu dibakar sedikit, ya kalau seujung korek api bahari yang cas itu. Dari kayu. Di ujungnya itu ada yang warna hitam, apa namanya itu, belerangnya kan, dijaskan ke korek apinya itu. Sebesar itu api neraka diambil, taruh ke dunia ini, yang lebarnya berapa dunia ini, berapa kilometer dunia ini lebarnya. Itu saat ditaruh api yang sebesar korek api yang dicaskan tadi, taruh di bumi ini, maka semua bumi termasuk tanahnya, batunya yang keras itu meleleh laksana timah. Nggak bisa dibayang lagi itu. Mereka katakan mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi basyarin. Ada satu kitab tipis, kurang lebih begini tipisnya, karamat daripada mala ainun ra'at wala uzunun sami'at. Itu hadis dicantumkan satu kitab itu. Dalil-dalil yang dikatakan mala ainun ra'at, khusus bicara sepanjang itu dikatakan mala ainun ra'at, betapa indahnya surga, betapa siksanya neraka itu gak bisa dibayangkan lagi sudah. Makanya kata Sayyidina Hasan ketika boleh dijadikan Tuhan, Sayyidina Hasan ini kan orang yang mirip dengan Nabi, karena orang yang paling tampan di dunia itu Rasulullah. Tapi yang terkenal dalam kitab-kitab itu mesti Al-Quran mengatakan Nabi Yusuf. Pasti Nabi Yusuf. Tapi kalau dibandingkan kita dengan Nabi Muhammad itu nggak ada apa-apanya. Maka dikatakan anta syamsun, anta badrun, Muhammad engkau laksana bulan, engkau laksana matahari. Makanya hilang ketampanan Nabi dengan pangkat kebesaran Rasul Muhammad SAW. Dia kan dikenal orang lagi masalah tampan Nabi, padahal paling tampan. Contohnya tadi cucu Nabi bernama Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan saudara oleh Sayyidina Husain, dua bersaudara. Maka ujar Habib Ali, ya, ada atas Jakarta Bintang, almarhum sudah masalah ya. Itu beliau mengatakan ketampanan Ali Sayyidina Hasan itu kepada Rasulullah sama dengan ujung rambut Nabi sampai ke pusat Nabi. Sikapnya, tingkah lakunya, waraknya, macam-macam sama dengan Sayyidina Hasan itu.
Lalu satu di antaranya orang Yahudi, udah orangnya mohon maaf, orangnya hitam, miskin, mencari hari-hari nafkah itu mengambil upah untuk menggali lubang. Kalau kita buang WC misalkan sepitingnya itu di situ masuk menggali itu, maka di tanah Arab kan batu. Berjemur hari. Jadi dalam sejarah itu dikatakan oleh guru kita sama Habib Ali Al-Atas Jakarta Bintang mengatakan saking hitamnya badan tadi kayak panci yang habis kita masak pakai kayu bara api itu kan. Pakai kayu kayak apa hitamnya seperti itu orang-orang Yahudi tadi itu. Lalu beliau mendengar hadis Nabi yang dikatakan bahwa Nabi SAW itu adalah Nabi ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjaranya orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Lalu si orang Yahudi ini berkata kepada Hasan Rasul sudah wafat. Begitu Sayyidina Hasan lewat di kota Mekah, ternyata oleh Wahabi Yahudi tadi, orang Yahudi itu pada jamaah tahu bahwa sini nggak jauh di Masjid Hasan karena aromanya itu luar biasa. Hasan itu nggak pakai minyak wangi yang mahal tuh Pak. Dalam lubang keluar, begitu kalian perhatikan sekitar 50-60 meter, ternyata benar Sayyidina Hasan dipanggil, Talhuna Hasan, Talhuna mari sini. Lalu beliau mengatakan kepada Sayyidina Hasan, wahai Yahudi, wahai Hasan, kakekmu itu adalah manusia yang paling pendusta. Ujar Sayyidina Hasan, apa kesalahan kakek saya dikatakan pendusta seperti itu? Sedangkan sejarah Nabi Muhammad itu sejak kecil masih berapa tahun itu sudah orang dipercaya al-amin dalam sejarah Islam Siratun Nabawi. Tapi hari ini oleh Yahudi mengatakan ini manusia paling pembohong. Apa alasannya? Anda mengatakan kakek saya membohong. Oh begini Hasan, Nabi pernah mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara orang mukmin, surganya orang kafir. Sekarang buktinya mana? Saya lihat kau orang yang tampan, orang yang putih, orang yang bersih, pokoknya nggak ada menandingi. Sampai dikatakan waktu itu sampai idolanya wanita berjamaah Sayyidina Hasan. Semua berharap kalau bisa nikah dengan Sayyidina Hasan. Maka dalam sejarah tidak khilaf dicatat di saat itu adalah istri beliau sampai 500 orang Pak Sayyidina Hasan itu. Bolehkah hukum begitu? Nah ini perlu kita luruskan. Sayyidina Hasan itu bukan nikah 50 orang sekaligus, tapi dari wanita-wanita zaman itu berkeinginan untuk Sayyidina Hasan nikahi, walaupun hanya sejam peribahasa asli nikahi sudah, supaya aku termasuk dari silsilah keturunan keluarga Nabi SAW. Biar habis cerai, habis nikah, habis cerai tidak masalah, itu kemauan mereka. Yang penting mereka tercatat di sisi Allah Ta'ala, termasuk daripada orang yang pernah nikah dengan keluarga Rasulullah SAW, cucu Rasulullah. Kesimpulannya, nikahlah seperti itu. Tapi memang kemauan wanita itu bukan mempermainkan hukum. Maka dalam sejarah itu datang sampai 500 orang istri beliau. Saking tampannya, udah tampan, kaya lagi. Ujar Yahudi, di mana benarnya hadis ini? Kalau kau ya Hasan, miskinnya kayak aku, nah aku bisa terima. Tapi aku ini seperti aku ini orang udah berang hitam, udah begini, tambah lagi kalau miskin hadis miskin luar biasa. Di mana kebenaran hadis? Lalu Sayyidina Hasan mengatakan, wahai Yahudi, beliau bertanya, tahukah kamu yang namanya neraka itu? Belum. Kenapa Anda tidak tahu? Ujar si Yahudi menjawab dengan gampangnya, Sayyidina Hasan, bagaimana aku tahu? Aku belum pernah masuk neraka. Merasakan, artinya kalau masuk di sana itu dia belum merasakan, hanya kisah, hanya cerita. Oh Sayyidina Hasan, tahukah kamu neraka itu
Seandainya hati kau pandang aku orang yang paling tampan, orang yang kaya raya, bahkan kota Makkah Madinah dikumpulkan paling kaya Sayyidina Hasan. Kekayaan aku ini dibandingkan dengan berita di surga Tuhan itu bukan apa-apanya. Masih penjara lagi. Coba orang yang sekian 100 miliar triliun disiksa di penjara, coba. Ya kayak apa enaknya, dia tetap sengsara tuh. Di akhirat nanti abadi. Jadi artinya pada jamaah, oleh masyarakat tadi yang namanya orang Yahudi ini membayangkan, ya begitukah siksa neraka itu yang dikatakan seujung kuku ini aja, sejekorek api aja sudah meledehlah bumi ini jadi larut semua akibat panasnya neraka itu. Kalau di dunia nggak ada apanya, paling lama kita 2 jam 5 jam dimulai mati, selesai sudah. Tapi di akhirnya berkepanjangan. Yang kedua, Hasan bertanya, tahukah kamu surga? Belum tahu. Kenapa kau tidak tahu? Aku belum tahu, belum harus ke sana. Dijelaskan oleh Sayyidina Hasan. Dia katakan mala ainun ra'at walau uzunan samara khatara qabi basar itu aja. Akhirnya pada jamaah orang kafir Yahudi tadi mengucapkan kalimat syahadat kepada Sayyidina Hasan. Ujar guru Bahari, itu penjelasannya yang benar oleh Sayyidina Hasan kepada orang Yahudi. Beliau tidak marah, tapi menjelaskan dengan baik. Alhamdulillah dengan itu beliau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu nggak bisa dibayangkannya, siksa neraka tidak bisa dibayangkan, nikmat surga nggak bisa dibayangkan. Apa dikehendaki ada langsung tanpa memesan apa-apa, udah datang. Nah inilah pada jamaah yang dikatakan terakhir adalah bahwa Allah itu mempunyai 100 rahmat, cuman yang diberikan di dunia cuma 1 rahmat. 1 rahmat dibagi seluruh penjuru dunia, manusianya, binatangnya, pohonnya, malaikatnya dan lain-lainnya itu menikmati yang 1 rahmat. Berarti 99 rahmat nanti siap menanti untuk orang-orang muslim yang masuk surga Tuhan. Mudah-mudahan kita termasuk di sananya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina habibina syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa kulli amalin nukarriduna rabbika rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Yeah.